Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Bintang Raditya. Saya berasal dari kota Sukabumi, yaitu yang bertepatan di Provinsi Jawa Barat. Di sini saya sebagai maba, yang bisa disebut maba ya, atau mahasiswa baru di salah satu kampus di Jogja, yaitu Universitas Amikom Jogja. Di sini saya akan menyampaikan tentang gimana sih kesan-pesan selama PSU, apa saja yang saya dapatkan selama PSU. Yang pertama yaitu saya mendapatkan cara menyelesaikan masalah. Jadi waktu itu dosennya tuh menyuruh kita yang masuk di satu room Zoom itu untuk memikirkan pernah mendapatkan masalah apa sih gitu, dan cara menyelesaikannya bagaimana gitu. Nah, di situ dosennya itu memberi tahu caranya gimana, terus cara berpikir kita yang biar lebih dewasa, biar kedepannya kita punya proses, punya target kita kedepannya mau kayak apa di semester ini, kita punya apa sih gitu, punya nilai gimana sih gitu. Nah, banyak sekali yang saya dapatkan gitu. Dan ada juga kayak misalkan kita cara memilih teman yang gimana sih yang baik buat kita selama di kuliah di Amikom atau di kuliah kampus-kampus lain gitu. Nah, di situ saya bertemu dengan dosen-dosen yang ya oke banget lah gitu. Karena baik, asik, ramah, dan juga sangat bertoleransi ketika teman saya ada yang telat bangun atau telat datang, atau ada yang koneksinya jelek jadi sering keluar masuk Zoom gitu kan. Nah, di situ kita mendapatkan banyak ilmu gitu. Misalkan kan ya, kita kata dosen itu, kita nanti mau semester ke depan tuh mau dapat nilai berapa sih. Nah, gimana sih kita cara mendapatkan nilai itu. Nah, nanti dosennya itu beritahu gitu, misalkan dengan ya kita mengikuti UKM yang ada di kampus Amikom gitu, terus kita lebih giat belajar gitu. Nah kan kalau misalkan kita mengikuti UKM itu, otomatis kita mendapatkan mendapatkan teman kakak kelas baru gitu. Jadi kita bisa menanyakan lagi tuh, oh yang tahun lalu tahun sebelumnya gimana sih kak gitu, kuliah di jurusan ini gitu. Jadi kan kita mendapatkan teman baru, biar gampang juga menanyakan tugas gitu kan. Nah, selain itu kita juga disuruh memikirkan, kita bisa udah 20 tahun itu atau 20 tahun lulus, atau setelah lulus kuliah itu kita mau menjadi apa sih gitu. Nah, di situ kita disuruh pikir gitu. Kita tuh harus punya plan gitu, harus punya pencapaian. Setelah lulus kuliah tuh kita mau ngapain gitu, harus punya jadwal. Misalkan kan ada yang langsung kerja atau yang nikah gitu kan, nggak tahu gitu. Nah, kerja juga kan harus dipikirkan, kayak kerjanya mau di mana kan, misalkan mau di kota apa menjadi apa gitu kan. Setiap orang beda-beda mau pilihnya di mana gitu kan. Nah, selain itu kita juga memikirkan tentang cara keluarga gitu. Nah, berkeluarga itu misalkan kita anaknya bandel gitu. Nah, jadi dosennya itu seperti merubah biar pola pikir kita terhadap keluarga kita sama orang tua kita gitu. Biar ya kita ya udah jauh-jauh kuliah kan, yang dari luar kota atau yang dari bahkan yang ada dari luar pulau Jawa kan, jauh-jauh gitu kuliah kan, orang tuanya udah bela-belain ya udah kamu boleh lah kuliah di Yogyakarta gitu, tapi dengan alasan ya kamu harus baik-baik gitu ya kan. Nggak, kasihan juga kalau misalnya udah bela-bela jauh-jauh, udah keluarin uang banyak tapi kitanya tidak memaksimalkan gitu. Nah, jadi kita dipikirkan itu biar
bisa membanggakan orang tua gitu. Jadi waktu kita udah diizinkan, gimana caranya kita itu harus bisa membanggakan ya, misalkan ya harus menggunakan waktu kuliah dengan maksimal gitu, jangan sampai bolos-bolos lah gitu kan. Soalnya kan ya udah dikasih izin gitu, orang lain kan yang pengen kuliah di Jogja atau di luar kota itu kan sulit gitu, karena kan izinnya terus biaya yang lebih besar gitu kan. Nah udah gitu kita itu disuruh untuk lebih berbakti kepada orang tua. Berbakti itu bukan berarti cuma suka nolong-nolong terus kan ya. Misalkan kamu bantuin orang tua, bantuin masak atau nyuci gitu. Nah ada juga kayak misalkan kamu itu sering nganterin orang tua gitu, kayak misalkan orang tuanya kerja kesini, kamu anterin pagi gitu, anterin atau nyiapin makanan gitu, gak apa-apa kan. Nah selanjutnya itu kita tetap masih tentang keluarga ya, kita itu diajarkan tentang cara menghormati orang tua gitu. Nah kayak misal tidak boleh melawan orang tua. Terus kalau misalkan disuruh ibadah ya sholat, atau yang agama muslim itu sholat kan ya, kalian tuh harus mengikuti gitu arahan orang tua, jangan melawan gitu. Nah jadi pokoknya ikut PSU itu asik lah gitu, ditambah dosen-dosennya yang keren gitu kan, baik juga, jadi bikin betah ya gitu. Apalagi kan ketemu teman-teman baru gitu, jadi bikin tambah asik, jika tambah rame gitu kan, ketemu teman-teman baru gitu. Nah untuk yang terakhir yang saya dapatkan itu, jadi yang di terakhir itu kita itu disuruh menggambar di satu kertas. Nah di satu kertas itu kita harus menggambar nanti kita pencapaian kita tuh mau apa aja sih gitu. Misalkan ya kalau misalkan waktu itu saya kalau nggak salah gambarkan pengen punya rumah, terus punya mobil, terus pengen bahagian orang tua kan ya pasti kan, pengen bahagian orang tua, terus pengen ajak orang tua ke tempat ini gitu, tempat yang saya mau, terus pengen punya istri yang baik, yang soleh gimana gitu kan ya, gitu. Nanti kalian yang mau mulai PSU buat maba-maba 2022-2023 nanti mungkin kurang lebih seperti itu juga, bahkan bisa jadi lebih keren, lebih bagus gitu kan. Soalnya kan ya Amikom kan semakin setiap tahun ke tahun pasti berubah lah, pasti lebih bagus gitu kan kampusnya aja. Pokoknya itu yang saya tangkap sih seperti itu. Pastinya bagus lah gitu, rame, gak kalah asik sama kampus-kampus lain. Buat maba yang 2022 atau 2023 pasti kalian lebih rame dan harus ikut sih. Oke, sekian dari saya Bintang Raditya, Ilkom 1 angkatan 2021-2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.